Halo Bujang, arigato yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel Bujang Film. Channelnya jomblo friendly banget. Kali ini seperti biasa aku bakal meringkas anime yang kemarin ku upload juga di channel Uzumaki Film, yaitu adalah anime berjudul Kononakani Hitori Imoto Gairu yang dirilis pada tahun 2012. Untuk alur film lain seperti live action segala macem itu bakal ngantri dulu ya, soalnya aku mau fokus dulu ke channel Uzumaki Film biar lumayan cepat uploadnya lah. Oke, daripada lama mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacaannya subrek. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah enak bet dah, swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan kita diperlihatkan tentang pengumuman duka untuk seorang manajer perusahaan terkenal yang baru saja meningsoi. Pada heboh tuh ceritanya. Nah, lalu di sebuah ruangan ada anak laki-laki bernama Mikadono Sougo yang lagi galau dikarenakan bapaknya itu meningsoi dan dia akan mewarisi aset perusahaan besar milik keluarganya. Kemudian tiba-tiba Sougo mendengar ada suara Ciwi yang mengaku sebagai adiknya. Pastinya terkejut dong, kan Sougo anak tunggal. Apalagi itu Ciwi mengatakan pengen menikah sama Sougo biar nggak kesepian. Cuma kalau benar harusnya nggak bisa ya kalau saudara kandung, terkecuali yang Sora itu. Dan setelahnya Ciwi tersebut hilang ke setang. Terus scan berpindah memperlihatkan Sougo lagi berbincang dengan ibunya tentang warisan, di mana Sougo harus memenuhi syarat permintaan terakhir almarhum, yaitu dia harus mencari pasangan sebelum lulus SMA untuk dinikahkan. Dan Sougo bakal dipindahkan ke sekolah Miryuin buat hunting ciwi-ciwi di sana. Namun di jalan Doi malah kesasar buat ke sekolahnya. Maklum baru pertama kali. Cuma Sougo nggak sengaja melihat seorang ciwi kawaii yang hampir aja ke isekai tertabrak trukun. Setelahnya dia pun membantu. Nah, ciwi tersebut bernama Suruma Konoe. Berhubung satu sekolah, jadinya mereka berdua pun jalan bareng. Sesudah sampai, Sougo langsung menjadi pusat perhatian orang-orang, terutama para ciwi di kelas ataupun pas jam istirahat. Wong anak orang kaya kan. Di sini saat selesai piket berdua, waduh, Konoe sangat agresif sekali ya guys ya. Dimana tuh ciwi udah pengen ambil start duluan buat ngambil nyosoran perdana Sougo, padahal baru ketemu gitu. Tapi tiba-tiba mereka berdua terkejut gara-gara ada seorang ciwi bernama Kanagi Miyabi yang hampir aja melihat kejadian. Sampai akhirnya Konoe pun harus pergi karena ada rapat OSIS, meninggalkan Sougo sama Miyabi. Kirain mah kayak ciwi-ciwi biasa gitu, jutek. Ternyata si Miyabi ini pengen nyosor juga dengan Sougo. Tentu Sougo mah nolak dong, masih kuat iman ya kan, wong bukan siapa-siapa. Malamnya di apartemen miliknya, Sougo mendapatkan paket yang isinya berupa kue ulta, ditambah ada mainan masa kecilnya, serta ada sebuah foto dia bersama dengan bocil ciwi. Kemudian Sougo mendapatkan sebuah telepon dari seorang ciwi yang mengaku sebagai adiknya dan mengatakan kalau dia berada di sekolah yang sama dengan Sougo. Lanjut, besoknya Sougo kepikiran tentang telepon kemarin. Terus dia merasakan kok kayak diawasi gitu. Lalu ada momen di mana Sougo melihat stalker itu, kemudian mengejarnya. Setelah terpojok, stalker ciwi tersebut ngasih tahu kalau dia yang menelpon kemarin dan mengaku sebagai adiknya Sougo. Tapi ternyata itu adalah strategi marketing ciwi tersebut untuk mempromosikan tema kafenya. Ya kayak merasakan mempunyai Oni-chan atau Onesan gitu. Ciwi itu bernama Sagarame, anak kelas 3, biasa dibilang juga senpai. Jadi cuma buat promosiin doang, bukan adiknya beneran. Kemudian scan berpindah saat Sougo lagi berada di luar. Dia pun tiba-tiba ditodong kunai dan dibawa ke sebuah gang oleh ciwi bernama Mr. X. Nah, X ini ternyata memiliki hubungan dengan perusahaan milik bapaknya Sougo. Terus ngasih tahu memang sepertinya Sougo memiliki imoto atau adik, tapi gak sedarah. Karena bapaknya kayak asu ya, punya anak lagi coy dari ciwi lain. Apalagi emaknya sendiri nggak tahu.
Lalu Sogo mengatakan jika memang dia mempunyai adik, ia nggak bakal mau dinikahin, soalnya nanti malah jadi hashtag pukul pedo sialan. Kan ngeri. Habis itu X memperingati kalau Sogo pengennya begitu, hati-hati aja, siapa tahu kan adiknya nyamar jadi temennya buat deketin dia. Besok ya pas di kelas, Sogo terkejut karena si Mr. X ini pindah ke sekolahnya dengan memakai nama Mizutani Ikusu. Setelahnya, Ikusu memberitahu alasan dia berada di situ karena ingin melindungi Sogo dari serangan adiknya nanti. Saat berada di rumahnya, Sogo bernyadar kalau Ikusu itu Ciwi, soalnya ada kejadian lah. Sesudahnya, Sogo tahu fakta baru mengenai perusahaan keluarganya, yaitu memungkinkan siapa aja bisa masuk. Contohnya si Ikusu, bisa-bisanya nyamar jadi cowok biar diterima perusahaan. Singkatnya, pas malam saat Sogo udah pulang dari pesta dansa, dia mendapatkan telepon dari adiknya itu, terus ngasih tahu kalau mereka berdua tadi deket. Waduh. Nah, baru juga pengen nanya-nanya, malah keburu ditutup. Hari berikutnya, Sogo didatangi oleh Konoe serta Miyabi. Di situ mereka berdua pengen nyoba jadi adiknya Sogo karena melihat poster dari Mei Senpai yang cafe itu. Dikira mah Sogo ini siskon. Ditambah nggak demen Ciwi karena ada kejadian nggak aku kasih lihat antara Ikusu dan Sogo. Kan mereka nggak tahu tuh kalau Ikusu Ciwi. Tiap hari si Sogo ini kasian bener. Udah di rumah harus nahan iman, di sekolah malah dikejar-kejar. Gimana gak puyer tuh? Tapi ada momen dimana akhirnya dia pun bisa terbebas sebentar dari Konoe sama Miyabi dengan memasuki ruang OSIS. Di dalam, Sogo bertemu dengan Tendo Mana, si ketua OSIS, dan wakilnya bernama Kunitachi Rinka. Di situ Sogo agak-agak curhat dikit lah. Nah, pas pengen balik, Sogo bertemu dengan Miyabi. Kemudian Miyabi meminta Sogo nganterin dia buat belanja baju renang karena bakal ada lomba sebentar lagi. Namun saat pulangnya Sogo harus numpang neduh di kos-kosan Miyabi soalnya hujan di luar. Terus saat pengen bilas, Sogo melihat kalau Miyabi mempunyai barang kayak mainan dari serial kesukaan dia gitu. Jadi menganggap kalau kemungkinan Miyabi itu adalah adiknya. Demi memastikan, Sogo mencoba nanyain siapa yang pengen dinikahin Miyabi. Ya karena dia demen Sogo, pastinya jelas dong siapa. Mendengar jawaban Miyabi, Sogo merasa udah fix ini adiknya dan langsung ditolak. Nyesek banget ya guys ya. Lanjut, di rumah Sogo mendapatkan telepon dari Ikusu yang telah menyelidiki adiknya itu. Terus ngasih tahu kalau adiknya menggunakan sejenis voice changer atau pengubah suara agar bisa diimut-imutin. Baru juga Sogo pengen nanyain kebiasaan, teleponnya udah ditutup. Di sekolah, Konoe kepo apa yang terjadi sama Miyabi. Biasanya tuh bocah nggak bisa diem, ngapa jadi kesetelan pabrik gitu, alias introvert lagi. Terus Sogo mau nggak mau ngasih tahu kalau Miyabi itu adiknya. Setelah mengatakan itu, Konoe nggak kelihatan, padahal biasanya dia sering bantu Sogo. Ini malah ngilang, tahu kemana. Tiba-tiba Sogo mendapatkan telepon dari adiknya itu yang ngucapin sayonara. Tentu Sogo nggak tahu maksudnya. Terus saat pengen menuju kelas, dia dapat telepon lagi. Tapi kali ini dari Ikusu, memberitahu kalau adiknya menggunakan HP versi GG nih. Jadi HP-nya itu mempunyai fitur voice changer resolusi tinggi. Contohnya bisa benar-benar ngebuat suara om-om berubah loli gitu. Ngeri nggak tuh? Nah, ada satu Ciwi yang pernah ditemui Sogo menggunakan HP tersebut. Siapa lagi kalau bukan Konoe. Sogo pun mencoba mencari Konoe ke sana kemari, cuma nggak ketemu. Nah, akhirnya berkat clue dari telepon dia berhasil menemukan Konoe. Di situ Konoe mengakui kalau memang dialah orang yang ngaku sebagai adiknya. Terbukti dengan nelpon secara langsung menggunakan voice changer. Kemudian datanglah Miyabi. Sebenarnya doi disuruh oleh Sogo buat nyari Konoe juga. Terus Miyabi ngasih tahu kalau dia udah kenal Sogo dah dari lama. Jadi bisa dibilang mereka berdua yaitu Konoe serta Miyabi ini cuma teman masa kecil ya, bukan adik. Buktinya mereka aja nggak datang tuh pas pemakaman bapaknya Sogo. Jadi masih misterius nih. Besoknya baru aja bangun, Sogo ditelepon oleh adiknya. Kali ini beneran ya, soalnya adiknya itu mengatakan pernah datang ke pemakaman bapaknya Sogo. Bahkan privasi serta aktivitas sehari-hari Sogo tahu dia. Karena katanya satu sekolah. Dan Sogo yang kepo mau nanya lagi, tetap aja langsung ditutup teleponnya. Di sekolah, Sogo melaporkan hal tadi pagi kepada Ikusu. Nah, setelah ngomong ini itu, Ikusu menyimpulkan kemungkinan karena Konoe dan Miyabi bukan adiknya, maka ada 3 kandidat lagi, yaitu Mei, Mana, serta Rinka. Kemudian tiap hari itu Sogo selalu ditelepon sama tuh bocah, sampai-sampai dia ngantuk berat. Akhirnya Sogo pergi ke tempat rahasia Mei Senpai, dimana pengen numpang tidur.
Namun sebelum itu, Mei Senpai menceritakan bagaimana dia bisa memiliki cafe maid Oni-chan. Dari yang awalnya dia berada di panti asuhan sampai dia diadopsi oleh profesor karena terlalu pintar. Sesudahnya, Sogo pengen tahu tentang buku milik Mei Senpai. Cuma saat nyari-nyari dan Sogo mencoba membantu, Sogo malah melihat Mei Senpai ternyata mempunyai HP seperti Konoe. Lalu dia pun membicarakannya kembali dengan Ikusu. Awalnya ya, gak mungkin dong kakak kelas bisa jadi adik. Tapi Sogo setelah ngomong sama Mei Senpai tadi, kan katanya anak telantar tuh. Jadi masih kemungkinan apakah Mei Senpai ini setahun lebih tua atau muda. Habis itu datang wakil dari eskul koran bernama Yu yang ingin menanyakan tentang Mei Senpai kepada Sogo. Apakah benar kafenya telah ditutup dan Mei pergi ke Amerika? Tentu Sogo terkejut. Kok tiba-tiba gitu? Terus Sogo pergi menemui Mei Senpai buat menanyakan apakah itu benar. Mei Senpai memang berniat menutup kafenya karena sepi, walaupun bertema maid moe-moe. Udah dilanda kebangkrutan lah. Namun Sogo mencoba bantuin agar bisa rame lagi. Singkatnya, setelah promosi sana-sini dengan dibantu oleh yang lain, akhirnya kafenya kembali rame. Terus pas malam Sogo bertemu dengan Ikusu. Di situ Ikusu ngasih tahu kalau sebenarnya pembuat voice changer adalah Mei Senpai sendiri. Besoknya Sogo kembali pergi ke ruang Mei Senpai buat mencari kebenaran. Nah, walaupun Mei Senpai mempunyai HP seperti Konoe, ternyata itu sudah direncanakan. Jadi Mei Senpai ini pura-pura menjadi adiknya Sogo. Tapi ada alasannya, yaitu ingin melindungi adik Sogo yang sebenarnya. Saat Sogo pengen tahu identitasnya, gak dikasih tahu oleh Mei Senpai. Soalnya adiknya tuh anak gasah ya, tidak diterima. Namun Sogo ngomong dia bakal nerima adiknya sebagai bagian keluarga, walaupun nanti ada konsekuensinya. Lanjut, hari berganti. Sogo mencoba mengambil sampel DNA dari Konoe sama Miyabi. Cuma Miyabi gak mau, takutnya nanti dijadiin bahan anukan, ngeri gitu. Kemudian Rinka datang buat ngasih tahu bahwa Sogo dipanggil untuk bertemu para dewan. Berhubung Sogo ini anak dari keluarga perusahaan terkenal lah. Tiba-tiba di sesi Q&A, adiknya ngomong lewat siaran sekolah dengan ngancam jangan mencari identitas dia. Soalnya orang-orang taunya Sogo itu anak tunggal kan. Kalau tetap ngotot buat nyari tahu adiknya, bakal membeberkan rahasia Sogo. Setelah penyiaran tersebut, Sogo dipanggil ke ruangan OSIS oleh Rinka untuk bergabung dengan keamanan. Mumpung Sogo lumayan terkenal di kalangan bocah-bocah kelas 1. Nah, mulailah razia keamanannya di mana hampir semua disidak oleh Rinka. Sedangkan si Sogo mah ikut-ikut aja. Jadinya pas di rumah, Sogo nggak bisa dapat informasi mengenai penyiaran kemarin, soalnya sibuk. Terus Ikusu mencurigai Rinka sebagai salah satu kandidat adik Sogo karena Rinka doang yang gak ada pas kejadian. Sehingga Ikusu mempunyai ide di mana dia, Sogo, Mana Senpai, serta Rinka pergi ke taman bermain biar bisa lebih akrab lah istilahnya. Tapi ujung-ujungnya tetap aja keasikan main si Sogonya, jadi gak bisa dapat informasi. Namun dia ingat tentang gantungan kunci yang ia beli sehingga dia mendapatkan petunjuk. Keesokan harinya, Sogo bertemu dengan Rinka di ruangan OSIS buat membahas HP voice changer yang Sogo temukan di situ. Awalnya Rinka mencoba ngelak, cuma setelah ditekan oleh Sogo, Rinka mau mengakui kalau memang dialah yang menyiarkan siaran itu dan pura-pura menjadi adiknya Sogo. Itu pun terpaksa ia lakukan karena disuruh oleh salah satu dewan bernama Genda. Udah gitu dijodohin pula sama anaknya. Jadi sebenarnya siaran kemarin yang dilakukan itu sarkas ya, bukan ditunjukkan kepada Sogo, melainkan Genda. Demi membantu Rinka, Sogo mempunyai ide yaitu pura-pura pacaran sama Rinka biar bisa dibatalin perjodohannya. Besoknya kirain mah ada drama gitu kayak yang lain. Ternyata sat-sat selesai, dibatalin tuh. Malahan dibuat baper anak orang sama Sogo. Terlalu gigi gaming adik-adik. Lanjut. Kemudian scan berpindah di mana Sogo melihat kayaknya ada yang baru pindahan. Dia pun bertemu dengan tetangga barunya, seorang ciwi bernama Hoshou Yoruzina, calon murid ajaran baru di sekolahnya. Sekaligus itu adiknya Sogo. Tapi pas ngobrol sebenarnya rada canggung si Sogo. Namun sesudah direstui untuk nyari ciwi, langsung semangat. Cuma tiba-tiba Sogo ditelepon ibunya, disuruh ikut acara keluarga dengan syarat dia udah dapat pasangan buat dibawa ke sono. Hari berikutnya di kolam renang, pada kepo tuh dengan Yoruzina. Kok bisa jadi adiknya Sogo? Akhirnya demi menjaga biar nggak ketahuan publik alias privasi, Sogo memberitahu teman-teman dekatnya aja. Jadi Yoruzina ini kalau di publik cuma dianggap sepupu jauh doang.
Faktanya dia adalah anak tidak sah dari bapaknya Sogo. Jadi kalau kesebar ke publik, ya wassalam. Namun Miyabi gak percaya gitu aja kalau Yoruzina itu adiknya Sogo. Jadi dia meminta Sogo agar mencoba tes DNA lagi, biar bisa dipercaya. Dan Yoruzina no problem. Malahan dia gak sengaja ngebocorin tentang pesan ibunya Sogo agar nyari pasangan untuk dibawa ke acara keluarga. Sehingga terjadilah perebutan tempat dari para woman ya guys ya. Singkat aja, sorenya pas Sogo nganterin Konoe balik, dia hampir mendapatkan nyosor. Cuma di sisi lain, Miyabi malah menyaksikan hal yang bikin nyesek bet. Kemudian setelahnya terbukti kalau Yoruzina merupakan adik Sogo, soalnya hasil tesnya udah keluar. Terus karena Sogo belum punya pasangan, Yoruzina menawarkan diri buat jadi pasangannya. Namun Sogo nggak enak dong sama teman-temannya. Jadi Yoruzina dengan kekuatan orang dalam bisa ngundang teman-teman Sogo. Lalu scan berpindah lagi di hotel. Baru juga selesai pembukaan, yang lain udah pada madang-madang, si Miyabi malah hilang entah kemana. Membuat Sogo harus nyari, takutnya nyasar. Saat nyari itu pas pengen nanya sekretarisnya bernama Mbak Seri, Sogo ditahan oleh Ikusu karena ada kejanggalan. Benar aja ternyata Mbak Seri memang lagi berniat mencari celah bersama seseorang agar bisa membatalkan Sogo menjadi ketua perusahaan. Sebenarnya bisa aja Sogo melaporkan langsung ke ibunya. Namun belum ada bukti kuat, apalagi Seri orang kepercayaan. Jadi rada susah juga nih. Terus Sogo mencoba memberitahu Yoruzina tentang Seri. Tapi Yoruzina di situ mengatakan, ya udah kalau ketahuan mah mau gimana lagi. Toh mereka berdua tetap saudara kan. Malahan Yoruzina memotivasi Sogo agar bisa menyukai satu cewek aja, biar bisa nikah, abis itu membangun keluarga. Dan buktiin Sogo pantas sebagai ketua perusahaan. Yes, berkelas sekali ya guys ya. Apalagi sebelumnya Yoruzina tadi berhasil menemukan Miyabi. Sempat ngobrol juga sih. Jadi sudah dipastikan Yoruzina ngerestuin jika semisalnya Sogo memilih Miyabi. Akhirnya sesudah banyak kejadian mereka pun pulang, kecuali Miyabi. Soalnya mabok, harus ditinggal di situ dulu. Terus ibunya memarahi Sogo karena nggak bisa mendampingi 5 ciwi yang ia undang. Tapi yang aneh adalah ibunya bilang undangan tersebut dibikin oleh Mbak Seri. Nah loh, jadi ternyata ada hubungan nih antara Yoruzina sama Mbak Seri. Lanjut, hari-hari berikutnya Sogo masih kepo siapa yang mengaku sebagai adiknya pas di acara pemakaman bapaknya. Soalnya dia nanya Yoruzina katanya nggak pernah ngomong minta dinikahin, cuma ikut acaranya doang. Tapi Yoruzina ingat dia pernah melihat Konoe sekilas berada di situ. Padahal pas ngomong sama Sogo, Konoe bilang dia nggak bisa pergi ke pemakaman karena harus ikut tes masuk. Jadinya Yoruzina meminta Sogo agar lebih waspada dengan Konoe, siapa tahu ada niat terselubung. Besoknya Miyabi moodnya nggak nolep lagi nih, sekarang agak-agak seneng gitu. Malah sampai diliput oleh ketua eskul koran bernama Araya buat Q&A. Mumpung Miyabi ini bisa dikatakan atlet renang paling diharapkan sekolah. Ternyata ada alasan Miyabi lagi senang begitu karena hari Minggunya dia ngajakin Sogo buat kencan. Dan kencannya di sini seperti biasa lah ya, seperti anime kebanyakan. Jadi kita berpindah ke sisi lain di mana Ikusu sedang menyelidiki adiknya Sogo. Namun di situ di salah satu scan acara serial kesukaan Sogo pas masih bocil, Ikusu melihat satu karakter pendukung dari MC, mirip dengan Yoruzina. Kita kembali lagi ke Sogo dan Miyabi yang udah pulang dari kencan. Nah di sini sebelum Miyabi balik, dia nyosor Sogo dulu. Abis itu nembak. Cuma seperti biasa, tertolak ya guys ya. Kasian bet. Siapa yang di sini juga suka tertolak karena gak good looking macam anime adik-adik. Lanjut, lalu Sogo melihat kalau Yoruzina nih rada nguping, jadi dia mengajaknya buat ngomong bentaran. Di dalam, Sogo sebenarnya sudah tahu kalau Yoruzina membuat rencana agar Sogo dekat dengan Miyabi, biar ada skandal di mana saudara kandung tuh pacaran. Sogo juga mengatakan bahwa hasil tes DNA kemarin yang dikirim oleh Mbak Seri itu palsu. Ditambah dia mencurigai Yoruzina ada hubungannya, apalagi diperkuat bukti undangan acara kemarin. Kemudian Ikusu datang buat ngelabrak Yoruzina, atau nama aslinya adalah Dano Nayuri. Ya karena udah ketahuan, Nayuri pun mengakui kalau memang dia cuma pura-pura jadi adiknya Sogo. Serta dia juga yang menelpon Mbak Seri waktu itu. Terus Nayuri pun pergi alias pindah, soalnya kedoknya udah ketahuan. Jadi buat apa? Sogo bilang, ya Allah, gini amat ya jadi anime.
Besoknya Sogo pergi ke UKS karena mendengar bahwa Miyabi kelelep pas latihan. Di situ Sogo meminta maaf karena baru tahu jika yang datang ke pemakaman bapaknya adalah Miyabi. Dan Miyabi juga mengakui kalau dia emang adiknya Sogo. Kali ini fix beneran cuy, gak ada pura-pura lagi. Mereka berdua pun di situ saling bertukar fakta mengenai Yorizuna. Pastinya Sogo setelah mendengar cerita dari Miyabi, dimaafin dong, ya kan Oni-chan. Lanjut, singkatnya keadaan udah normal kembali. Seperti biasa, ada persaingan lagi untuk mendapatkan Sogo. Tapi kali ini harus ada persetujuan dulu dari Miyabi. Kemudian Mei Senpai merencanakan gimana kalau dibikin kontes aja. Jadi siapa yang bisa dapat restu Miyabi itu akan jadi pacarnya Sogo. Nah, keesokan harinya dimulailah kontesnya, di mana setiap cewek menampilkan konsep kencannya masing-masing. Dan gak lupa selalu ada pikiran ecchi si Sogo. Namun pas giliran Konoe, dia nih pinter cuy. Kan yang lain mah lebih berfokus ke Sogo. Konoe mah beda, lebih deketin Miyabinya dulu. Ya dari sini udah ketahuan lah ya, yang win siapa. Kemudian anime ini ditutup dengan memperlihatkan mereka semua pergi ke tempat simulasi pernikahan. Walaupun buat foto-foto doang, cuma lumayan untuk kenang-kenangan pas pada kala nanti. Ya, hayu bro. Udah. Akhirnya cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita animenya. Next, alur anime apa lagi nih? Silakan yang mau request komen aja di bawah. Tapi ngantri ya. Ya udah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru. Plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang. Tempat dinding jos.